Setelah bubarnya generasi emas era pertama Pep Guardiola, Manchester City langsung bergerak cepat menyusun ulang skuad baru. The Citizens telah menemukan pengganti Kevin De Bruyne dengan mendatangkan Tijani Reinders dari AC Milan. Sektor gelandang Manchester City juga semakin mewah dengan hadirnya Morgan Gibbs-White. Lini serang juga semakin mewah dan rumor kedatangan Ryan Cherky dan Victor Gyökeres. Cetak Gol coba merangkum ngerinya starting line up generasi emas baru Manchester City sebagai berikut. Dimulainya era baru setelah bubarnya generasi emas. Manchester City terpaksa mengakhiri kisah manisnya bersama generasi emas jilid pertama. Skuad yang disempurnakan Pep Guardiola itu dipastikan bubar pada musim depan. Manajemen berniat cuci gudang membuang 10 pemain sekaligus yang performanya menurun dan berusia uzur. Di antaranya termasuk Kyle Walker, Bernardo Silva hingga Kevin De Bruyne. Pelepasan 10 pemain tersebut gak lepas dari permintaan Guardiola. Pelatih berkepala pelontos ini menuntut manajemen untuk merampingkan skuadnya dan ogah merekrut pemain berlebihan. Guardiola bahkan mengecam bakal hengkang apabila permintaannya nggak dituruti. Buat skuad lebih kecil, maka saya akan tetap di sini. Saya tidak mungkin membiarkan 5 atau 6 pemain sekedar duduk di tribun tanpa mendapat jam terbang, ujar Guardiola. Keinginan unik pria kelahiran San Pedro itu langsung dituruti manajemen The Citizens. Alih-alih merekrut pemain bintang mahal, The Citizens lebih fokus memenuhi kebutuhan Guardiola. Buktinya pasukan biru langit resmi mendatangkan Tijani Reinders sebagai suksesor Kevin De Bruyne. Dilansir dari Fabrizio Romano, gelandang berdarah Maluku itu ditembus seharga 70 juta euro. AC Milan sendiri telah merestui kepergian Tijani karena tawaran menggiurkan. Dana segar ini bisa menjadi nafas Rossoneri untuk mencicil utangnya yang mencapai 500 juta euro. Gak heran saat ini Redbird Capital selaku pemilik tengah menawarkan saham ke Taipan Timur Tengah. Penjaga gawang. Era skuad baru Manchester City nampaknya nggak begitu berpengaruh ke sektor kiper. Sebelumnya The Citizens memang santer dikabarkan tengah mencari sosok kiper baru. Marc-Andre ter Stegen, Diego Costa hingga Joan Garcia kabarnya siap dibujuk ke Etihad Stadium. Rumor ini semakin menguat dengan rencana kepergian Ederson Moraes di musim panas. Namun kabar penambahan kiper anyar langsung dibantah oleh sang pelatih Pep Guardiola. Juru taktik 54 tahun ini mengaku puas dengan komposisi kiper yang dimilikinya. Saya tak tahu banyak jika ada kiper yang datang atau pergi dari City. Saya meminta Ederson dan Steven bertahan dan membicarakan situasi terkini di skuad, ungkap Guardiola dikutip dari Goal. Alhasil situasi ini bisa dijadikan momentum untuk kebangkitan Ederson. Di musim 2024-2025, mantan kiper Benfica ini tampil buruk dan sudah 26 kali dijebol. Sementara itu, Steven Ortega juga diharapkan tampil bagus sebagai kiper pelapis. Pasalnya Ortega kebobolan rata-rata 1,48 gol dari 13 penampilannya menggantikan Ederson di bawah Mistar. Bek tengah. Sama seperti penjaga gawang, posisi bek tengah diyakini tak banyak mengalami perubahan. Pep Guardiola merasa sudah puas dengan komposisi bek tengah yang ada. Mantan pelatih Barcelona ini merasa sudah puas dengan eksperimen menggeser Josko Vardiol sebagai bek kidal. Bek 23 tahun ini tampil bagus dengan catatan 1,6 tackle dan 1,19 intercept per laga. Selain itu, Ruben Dias juga tampil cukup solid di sektor bek tengah kanan. Bek asal Portugal ini rajin menyapu bola dan rata-rata 2,71 sapuan per 90 menit. Kemudian ada sejumlah bek muda potensial yang masih bisa diturunkan Guardiola. Salah satunya Jahmai Simpson Pusey yang memiliki potensi untuk berkembang.
Nama lain yang berpotensi punya prospek cerah di masa depan adalah Abduqodir Kusanov. Bek asal Uzbekistan ini kerap memulihkan bola dengan catatan 27 kali musim ini. Bakat Kusanov bahkan mendapat pujian khusus dari legenda City yakni Kevin De Bruyne. Abduqodir Kusanov masuk saat kami tidak punya bek, mengalami 5 menit yang sulit. Tetapi setelah itu bermain dengan baik, tutur De Bruyne. Pengen ngerasain headset gaming yang murah tapi suaranya mantap? Cobain headset wireless dari Kive, cuman 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Bek sayap. Perubahan signifikan muncul di sektor bek kiri Manchester City. Kyle Walker yang dulunya diandalkan Pep Guardiola, kini dipaksa hengkang demi bek sayap anyar. Ryan Aït-Nouri kabarnya menjadi salah satu incaran utama Manchester Biru di sayap kiri. Atribut pemain Aljazair ini sangat lengkap dan gocekan mautnya rata-rata 1,81. Bek 23 tahun ini juga lihai dalam bertahan lewat rata-rata 2,4 tackle dan 0,7 intercept per 90 menit. Aït-Nouri bahkan memberi isyarat ke Etihad karena ingin dilatih Guardiola. Semua orang tahu kalau Pep Guardiola adalah pelatih yang luar biasa, ujar sang pemain. Gak heran The Citizens bakal menyiapkan mahar berkisar 40 hingga 45 juta pounds. Bandrol ini diketahui sesuai dengan syarat Wolverhampton Wanderers untuk melepas Aït-Nouri. Di sektor bek kanan, Manchester Biru tengah membidik Tino Livramento dan Hugo Viana. Meski begitu, proses kepindahan keduanya dikabarkan berjalan alot. Pasalnya, baik Livramento dan Viana diproyeksikan masih dipertahankan Newcastle United dan PSG. Gelandang. Posisi gelandang sudah pasti bakal ditempati oleh Tijjani Reinders. Pemain keturunan Indonesia ini merupakan gelandang atribut lengkap yang sangat cocok dengan skema Pep Guardiola. Pasalnya, Reinders sama-sama bagus dalam hal menyerang maupun bertahan. Contohnya dalam hal passing, di mana akurasinya mencapai 89,5% di musim ini. Bersama AC Milan, kakak Eliano Reinders itu juga sudah menciptakan 47 peluang emas. Dirinya juga bisa diandalkan sebagai pemecah kebuntuan dengan mengoleksi 15 gol. Sementara dari aspek bertahan, Reinders mampu melakukan 1,9 intercept dan 3,59 kali merebut bola per laga. Dengan tinggi 185 cm, dirinya juga sangat kuat saat berduel di udara. Sederet atribut ini membuat Reinders cocok dipasang sebagai gelandang nomor 8. Nantinya pemain 28 tahun itu bakal disokong Morgan Gibbs-White sebagai gelandang serang. Proses kepindahan penggawa Nottingham Forest ini terus digeber The Citizens. Bahkan pasukan biru langit dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan Gibbs-White. The Garibaldi sendiri menginginkan setidaknya 100 juta pound sterling untuk pemain kesayangannya itu. Gak heran dirinya memang tampil gacor musim ini dengan sumbangsi 7 gol dan 10 assist. Penyerang. Di sektor penyerangan, Manchester City tengah berupaya mencari duet ideal untuk Erling Haaland. Sebelumnya, pasukan biru langit center dikaitkan dengan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Namun, mahar yang tembus 150 juta euro bikin The Citizens mundur teratur. Apalagi sang pemain dirumorkan telah menyepakati kepindahannya ke Liverpool. Alhasil, Manchester City langsung mengalihkan targetnya kepada Ryan Cherki. Penggawa Olympique Lyon itu santer dirumorkan bakal hengkang setelah menjalani musim yang luar biasa. Tercatat dirinya sanggup mengukir 12 gol dan 20 assist di semua kompetisi. Dengan kontrak yang tersisa 1 tahun lagi, Cherki bisa ditebus lebih murah yakni 45 juta euro. Selain itu, Pep Guardiola juga dirumorkan tertarik memboyong Rodrigo dari Real Madrid. Winger asal Brazil itu mulai nggak betah karena posisinya terpinggirkan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Namun proses transfer ini berpotensi batal karena dihalangi Xabi Alonso. Entrenador baru El Real tersebut ogah melepas Rodrigo dan berjanji bakal mengembalikan sentuhan magisnya. Sebagai gantinya, mereka langsung beralih membidik Victor Gyökeres.
Mahar senilai 70 juta euro bukan jadi masalah untuk The Citizens yang ingin membangun skuad generasi emas berikutnya. Dapatkan sneakers Adidas Lifestyle Ultima Show yang cocok untuk nongkrong bareng teman. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya starting line up era baru Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Akankah Pep Guardiola sanggup mengembalikan kejayaan The Citizens di Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.